Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Baginda Muhammad lahirnya di Mekah, ayah dan ibunya Abdullah Aminah. Pada hari Senin tanggal 12 di Rabiul Awal, tepatnya tahun gajah. Sejak di kandungan ditinggal sang ayah, semenjak balita diasuh harimah. Di usia 5 kembali ke bunda, tahun berikutnya ziarah makam ayah. Sepulang ziarah mendapat musibah, ibunya tercinta pergi selamanya. Baginda Nabi hidup sebatang kara, tapi Allah Ta'ala Sang Maha Kuasa. Sesampai di Mekah dipeluk kakeknya, baginda dirawat dengan penuh cinta. Di umur 8 diasuh sang paman, meski keponakan ia diutamakan. Menginjak remaja ikut berniaga bersama sang paman ke negeri Suriah. Tengah perjalanan bertemu pendeta, Nabi disarankan pulang ke kota Mekah. Tahun berikutnya Nabi menggembala kambing-kambing pembesar kota Tihamah. Usia dewasa Nabi berniaga, membawa barang dagangan Siti Khadijah. Sepulang berdagang baginda menikah bersama Khadijah sang wanita janda. Meski demikian ia bahagia karena Khadijah sosok yang istimewa. Bersama Khadijah Nabi punya putra, mereka adalah Qasim dan Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Abdullah, Fatimah, sedang Ibrahim dari Maria Kiptiyah. Umur 35 mendamaikan umat, menjauhkan mereka saling menghujat. Baginda terkenal menjaga amanat, meletakkan semula batu Hajar Aswad. Umur 40 baginda berkhulwat dalam gua Hira. Datanglah malaikat membawakan wahyu dan juga mukjizat, awal surat Iqra yang sangat bermanfaat. Di awal berdakwah Nabi mendapatkan hinaan, cacian dan juga siksaan. Semua sahabat juga merasakan, tapi iman mereka takkan tergadaikan. Bermacam serangan yang Nabi terima, kaum kafir Mekah semakin menggila. Berbagai tuduhan dan beragam fitnah mereka tujukan untuk Nabi yang ramah. Dan para sahabat ada yang berhijrah ke tempat yang aman, ke negeri Habasyah. Rajanya yang adil bernama Ashama. Jumlah umat Islam justru makin bertambah. Umur 50 baginda berdakwah ke negeri Taif, tenggaranya Mekah. Baginda ditolak dan dikeluarkan, dihina, diumpat, dilempar bebatuan. Di tahun yang sama baginda berduka, pamannya tercinta dan istri mulia meninggalkan Nabi untuk selamanya. Dengan Isra Mi'raj Allah pun menghiburnya. Hijrah ke Madinah disambut meriah, kaum muhajirin mendapat saudara.
Penduduk Madinah mendapatkan berkah, mereka menolong Nabi kita mulia. Di tahun kedua baginda berperang, di kawasan Badar baginda diserang. Meski kekuatan yang tidak berimbang, Allah mentakdirkan umat Islam yang menang. Tahun berikutnya baginda dihadang, sampai gunung Uhud baginda ditentang. 70 sahabat menjadi korban, syahid berguguran di atas medan perang. Nabi pun dikepung di tahun kelima, ribuan musyrikin menuju Madinah. Parit pun digali atas usul Salman, warga Madinah kembali merasa aman. Nabi Muhammad mimpi tawaf di Mekah bersama sahabat pakai kain ihram. Sampai Hudaybiyah mereka dicegah, dilarang ibadah dalam Masjidil Haram. Mereka pulang dengan kesepakatan, janji Hudaybiyah mereka namakan. Tahun berikutnya umroh dikerjakan dengan rasa aman juga tanpa ancaman. Tahun ke-8 Mekah dibebaskan dari kezaliman serta kemusyrikan. Seluruh berhala juga dihancurkan, Ka'bah rumah Allah kembali disucikan. Orang-orang Mekah sangat ketakutan, mereka mengira Nabi balas dendam. Ternyata baginda justru memaafkan, rasa benci emosi sahabat diredam. Sejak Fatu Mekah Islam makin jaya, di penjuru Arab Islam diterima. Masyarakat Arab banyak bersyahadat agar di akhirat mendapatkan syafaat. Tahun ke-10 kembali ke Mekah, baginda berhaji bersama sahabat. Baginda berkhutbah memberi nasihat agar kerukunan terjaga antar umat. Sepulang berhaji merasakan demam, sakit di kepala tak bisa ditahan. Tetapi baginda tak pernah bergumam, solat berjamaah tetap menjadi imam. Baginda semakin parah digantikan, Abu Bakar As-Siddiq memimpin solat. Dan di akhir hayat baginda berpesan kepada umatnya, jangan tinggalkan solat. Pada hari Senin tanggal 12 di Rabiul Awal tahun ke-11, baginda mulia pulang selamanya menghadap Sang Allah kekasih abadinya. Jasad yang mulia pun dikebumikan di tanah tersuci di rumah Aisyah. Baginda tercinta pergi selamanya, namun ruh agungnya tetap bersama kita. Inilah syair yang telah mengisahkan kehidupan mulia Nabi Muhammad, dan semoga Allah turut melimpahkan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada.